Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang hemoglobin atau sering disebut HB. HB ya. Hemoglobin adalah salah satu protein yang ada di dalam sel darah merah atau sering disebut eritrosit. Jadi hemoglobin itulah yang membuat darah itu berwarna merah. Dan hemoglobin itu juga membantu sel darah merah untuk mendapatkan fungsinya. Sehingga nanti sel darah merah itu bisa berbentuk bulat dan pipih. Jadi sel darah merah itu nanti bulat dan pipih. Jadi bila sel darah merah itu mendapatkan bentuk aslinya bulat dan pipih, maka sel darah merah itu akan mudah bergerak dan lancar untuk beredar di dalam pembuluh darah. Terus juga bila nanti ada kelainan baik bentuk ataupun jumlah hemoglobin itu, maka itu akan menyebabkan sel darah merah itu sel darah merah itu akan terganggu. Maka sel darah merah itu nanti tidak bisa mengangkut oksigen dan karbon dioksida, ya. Terus juga hemoglobin ini bisa dibagi dua. Yang pertama nanti hemoglobin bersifat rendah. Yang kedua hemoglobin bersifat tinggi. Saya ulangi sekali lagi. Kadar hemoglobin itu nanti bisa dibagi dua. Yang pertama hemoglobin bersifat rendah. Yang kedua nanti hemoglobin bersifat tinggi. Bila hemoglobin ini bersifat rendah, biasanya akan menyebabkan tubuh itu terserang penyakit anemia. Ya. Terus hemoglobin bersifat tinggi biasanya menandakan tubuh itu terserang penyakit. Nanti yang menyerang itu tergantung, ya. Tapi biasanya kalau hemoglobin bersifat tinggi ini kaitannya ke kalau dia tinggi biasanya berkaitan dengan yang pertama ini ya, penyakit kronis yang belum terselesaikan. Yang kedua, bisa juga disebabkan efek samping obat-obatan. Efek samping obat-obatan. Yang ketiga, bisa karena disebabkan pola hidup yang tidak teratur. Ini biasanya gejalanya secara umum, tapi masih banyak nih penyebabnya ya. Penyebabnya berarti hemoglobin bersifat tinggi. Kalau penyebabnya hemoglobin bersifat rendah, biasanya bisa disebabkan ini ya, yang ini. Yang pertama
pendarahan besar akibat pelukaan. Pendarahan besar akibat pelukaan. Yang kedua, bisa disebabkan karena menstruasi berat. Menstruasi kronis ya. Yang ketiga, pelukaan berat yang menyebabkan darah itu keluar dari tubuh terlalu banyak. Yang keempat, nanti bisa disebabkan karena sumsum tulang itu tidak bisa memproduksi sel darah merah. Sumsum tulang itu tidak bisa memproduksi sel darah merah. Yang kelima, bisa disebabkan kekurangan asupan. Kekurangan asupan zat besi. Terus bisa juga disebabkan karena kekurangan asupan asam folat. Terus kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 ya. Terus juga kadar hemoglobin pada wanita ya. Hemoglobin pada wanita itu sekitar 12. Kadar hemoglobin pada pria itu nanti sekitar 14 sampai 16. Ini 12 sampai 14 ya. Bila nanti kadar hemoglobin itu dalam kondisi rendah, kemungkinan tubuh itu terserang anemia. Ya. Bila nanti tubuh itu bersifat kadarnya bersifat agak tinggi, bukan tinggi banget ya, agak tinggi, kemungkinan tubuh itu masih tahap normal. Tetapi nanti begini, ini nanti bisa dicari tahu penyebabnya. Bisa kita cari tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan hemoglobin itu rendah ya. Ini kita hapus dulu ya. Terus bila terdapat diagnosa disebabkan karena kekurangan darah. Bila disebabkan diagnosanya karena kekurangan darah dengan gejala muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, sulit tidur, berdebar-debar, gelisah, insomnia, kejang otot, kejang kaku,
Saya ulangi sekali lagi. Bila nanti terdapat diagnosanya disebabkan karena kekurangan darah dengan gejala muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, ini terus mata berkunang-kunang, sulit tidur, berdebar-debar, gelisah, insomnia, kejang otot, kejang kaku, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi. Kalau perempuan ya, menstruasi sedikit terus atau tidak menstruasi. Berarti nanti kalau gejalanya disebabkan karena kekurangan darah, maka ada dua kesimpulan. Ya. Ada dua kesimpulan. Berarti, oh ya, teman-teman, ini pembahasan kita dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang satu dari barat dan yang satu dari holistik. Saya tadi di depan ini saya lupa ngasih tahu ya. Ini pembahasan kita ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi bila nanti terdiagnosa ya, atau didiagnosa itu disebabkan karena kekurangan darah. Ini kalau ini pembahasan holistik nih. Bila nanti disebabkan karena kekurangan darah dengan gejala muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, sulit tidur, berdebar-debar, gelisah, insomnia, kejang otot, kejang kaku, mata berkunang-kunang, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi, maka yang timbul ada dua permasalahan. Yang pertama, bisa nanti disebabkan karena kekurangan materi. Seperti darah, cairan, dan saripati. Bisa juga disebabkan karena sistem cernanya dalam kondisi lemah atau dalam kondisi bermasalah. Bisa juga disebabkan karena sistem cernanya bermasalah atau sistem cernanya dalam kondisi lemah. Maka di sini kita bisa melihat, maka nanti teknik penanganannya dengan pola seperti ini bisa kita perbaiki pola makannya atau nutrisinya ya, bisa kita perbaiki pola makan atau nutrisi. Bisa juga nanti kita kuatkan atau kita perbaiki sistem cernanya. Ya. Jadi intinya kalau kita bicara hemoglobin berarti kita bicara tentang hijau daun. Terutama hijau daun itu yang bersifat lembab. Ya. Jadi kalau kita bicara hemoglobin berarti kita bicara tentang hijau daun. Terutama daun-daunan yang berwarna hijau dan sifatnya lembab. Insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hemoglobin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.